Shalom. Shalom. Hallelujah. What a beautiful name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. And we are here again to praise and worship the Lord. Are you excited? Yes. Are you excited or expecting God's presence today? Hallelujah. Excited about God's presence. Hallelujah. Our God is good and is worthy to be praised. Our God is wonderful that we are here today to worship Him. Let's forget what is at home. Let's forget what our problems. Let's focus our mind and hearts to God today. What is He going to bless you? What is He going to talk to you today? And I believe, let's seek God more. Amen. Hallelujah. I will invite Mama Udishino to pray for opening prayer. Halo, mari kita berdiri. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang senantiasa memelihara kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Kami bersyukur siang hari ini kami bersekutu bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami masing-masing ya Bapa dengan urapan yang daripada-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, memperbaharui tubuh jiwa kami, sehingga semakin hari kami menjadi semakin serupa dengan gambaran anak-Mu. Urapi hamba-Mu yang bersiapkan siang hari ini untuk melayani Engkau, baik itu song leader, pemain musik, dekat singer, terlebih hamba yang bersiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Demikian juga multimedia yang kami pakai Tuhan. Kiranya jamaah-Mu mengurapi hamba-hamba-Mu siang hari ini, supaya apapun pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu, musik yang kami pakai untuk mengiringi penyembahan kami, Engkau disukakan. Terlebih hamba yang persiapan untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan, biarlah hikmat, marifat, akal budi yang daripada-Mu menjadi bagian hamba-Mu siang hari ini. Apapun yang ada di dalam isi hati-Mu yang ingin Engkau berikan kepada kami, Engkau nyatakan melalui hamba-Mu siang hari ini. Segala kuasa kegelapan roh-roh penguasa di udara dan coba-coba roh-roh yang mengganggu pekerjaan kami siang hari ini, kami satukan hati kami terkendali Dalam nama Yesus. In the name of the Lord Jesus. Dominate. Biarlah Roh-Mu sendiri ya Bapa yang akan menaungi, melingkupi, bahkan menguasai kami sepanjang kebaktian kami siang hari ini. Lawat kami Tuhan, jamah kami, sebab kami rindu lawatan-Mu. Jamah-Mu mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, kami buka ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Praise the name of Jesus. As we continue to be in the presence of the Lord, let's continue to open our hearts. While God will talk to you today, God will bless your heart today. God will pour out His mighty power in our hearts. Hallelujah. God is so good to us. He is forever good. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Lord. Because you love us. You first love us, oh Jesus. Oh, we worship. Hallelujah. We praise your name, Jesus.
yang dekat, yang setia hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih Bapa.
Through it all, God, you are here with us. We thank you, Lord God, that we can worship you. We can worship you in spirit and in truth, oh God. We worship you, Jesus. Holy Spirit, thank you. Ooh, you are forever faithful in our lives, you are forever.
Amen. Amen. For now, as we prepare our hearts for the Word of God, let's continue to open our hearts, that God will fill the emptiness of our hearts. Make room for Him to work with you. Because God is so good. He's worthy. He deserves all our praises. He deserves our thanksgiving. You are worthy to be praised, Father. We worship. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Let's just sing the moving of the Holy Spirit. It's where I lay down every burden, every cry. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay down. Make a room for Jesus. Here is where I lay down every burden and say, oh, we surrender us to Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. And I'll make room to do whatever you want to do whatever you want to. I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, Jesus. Ask Jesus to do whatever He wants in your life, to do whatever He wants, whatever He wants in the future, whatever you want in this life, whatever He wants for your family, whatever you want Him to do in your life. Make room for Him Amen. to do whatever He wants to your family, your husband, your children. Oh, Jesus. Let's surrender our lives to God. Here is where I lay down every burden. cast your burdens unto the Lord. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay
whatever you want to do whatever you want to. Oh, Jesus. Do whatever you want to in our lives, Jesus. Do whatever you want to. We make room for you, Lord. Do whatever you want to today. Oh, Jesus. To do whatever you want to do whatever you want to, and I don't make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to, Jesus, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name. Father God, as we are ready to listen to your word, Lord, bless our hearts. Let us be receptive for your words. Father, let us be sensitive of your words. Open our hearts, our minds. Holy Spirit, work in this place, Father, through your servant that will deliver your words, O God. Thank you, Jesus. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Puji Tuhan. Shalom kita semua. Shalom, haleluya. Hari kasih sayang kemarin tanggal 14 Februari. Jadi saya percaya kasih kita bukan terbatas dengan tanggal, dengan bulan, tetapi kasih kita kepada Tuhan terus ada, terus bertumbuh semakin kuat sekalipun apa kita tidak layu karena badai, tidak berkurang karena situasi dan keadaan, tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, kita melakukan sebagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang unconditional love atau kasih tanpa syarat. Katakan kepada diri kanan kita, kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa syarat. Kasih Amen. tanpa syarat. Unconditional love. Ya, kita akan mendasari firman Tuhan, kita akan membaca dalam Roma pasal 5 ayat 8. Surat Roma pasal 5 ayat 8. Ya. Saya akan menyambung firman Tuhan pada 2 minggu lalu, pada minggu yang akan datang, ya, tentang memperbesar apa yang Tuhan percayakan, tapi karena hubung dengan tanggal kemarin saudara, tapi saya akan menyampaikan tentang ini. Unconditional love atau kasih yang tanpa syarat atau kasih yang tidak bersyarat, ya. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama lagi dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Nah, saudara, dari ayat ini, berarti kalau dari ayat ini kita melihat bahwa kasih Tuhan itu sungguh dahsyat dalam setiap kita. Ya, biasanya ada orang yang mau mengasihi kita ketika kita sudah melakukan sesuatu kepada orang itu. At least dia kenal orang itu. Ya, tetapi berbeda dengan kasih Tuhan, sebab kasih Tuhan ini dia mengasihi kita pada saat saya dan saudara itu lagi apa? Berdosa. Betul atau tidak? Tadi kan dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Jarang kalau ada orang yang mau mati kepada orang yang dia tidak kenal. Mau aja memberi, dia akan berpikir siapa yang dia beri? Aku tidak kenal. Ya. Tapi kita punya Tuhan yang kasihnya betul-betul tanpa syarat. Dia harus berubah dulu, bertobat dulu, ya. Tidak, tetapi Tuhan mengasihi kita, mengorbankan anaknya yang tunggal ketika saya dan saudara, ketika dunia ini dalam keadaan apa? Berdosa, dalam keadaan bermasalah. Amin, saudara. Ayat ini, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yohanes 3:16 begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa mereka akan beroleh hidup yang kekal. Ada orang yang berkata begini bahwa memang gak bisa cuma Tuhan yang mampu melakukan. Saya akan sebentar akan membawa saudara dalam satu cerita tentang suami istri dalam Alkitab. Ya, saya baca-baca dari semalam sampai ini hebat sekali ini, ya, tentang bagaimana kasih itu tidak bersyarat. Saya berpikir hanya Tuhan aja yang mampu melakukan ini, tapi ternyata pun di masa-masa yang lalu ada pribadi-pribadi yang luar biasa yang sebentar kita akan lihat bahwa ketika satu pribadi mengasihi seseorang yang luar biasa, saudara, ya, dan pada akhirnya orang itu menjadi seorang pendamping yang menjadi pendamping hidup, ya. Jadi ketika kita bertitik tolak dari ayat ini, kita terus lihat bahwa kasih Tuhan kepada kita ketika Dia memanggil kita, memilih kita, menyelamatkan kita, Dia nggak lihat dosa kita seperti apa. Makanya Yesaya bilang bahwa sekalipun dosamu seperti kain permisi merahnya, akan apa, saudara? Menjadi putih seperti salju. Dunia berkata begini, ketika orang itu melakukan kesalahan, maka dia harus dipenjara. Betul atau tidak, saudara? Betul. Sampai hari ini hukum dunia seperti itu. Tapi ketika kita melihat firman Tuhan hari ini, unconditional love atau kasih tanpa syarat, maka kita bertitik tolak lagi dari firman Tuhan bahwa Tuhan datang 2000 tahun yang lalu, Dia tidak melihat setiap satu persatu punya kesalahan kita, tetapi Dia mau mengasihi kita tanpa apa? Syarat. Amin. Nah, saya akan ajak saudara melihat pribadi yang luar biasa, ya. Tadi malam saya baca-baca ini sampai ini cukup hebat, ya. Nah, kita lihat di dalam Hosea pasalnya yang ketiga, ya. Hosea pasal 3 ayatnya yang pertama, ya. Hosea pasal 3 ayatnya yang pertama, ya. Firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara, kalau kita membaca tentang kisah seorang Hosea dalam kitab Hosea dari pasal 1 dan seterusnya, maka kita akan mendapati, saudara, bahwa ada seorang yang Tuhan pilih dan suatu ketika Tuhan suruh dia untuk dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Gomer. Nah, saudara, Gomer ini adalah seorang Sundal, seorang pesinah, ya, dan pesinahnya dosanya itu berkali-kali dia jatuh terus, saudara, di titik salah yang sama. Kemudian sekarang Tuhan suruh untuk Hosea pergi, ya, untuk pergi dan menikah orang ini. Saya percaya kalau sama sekarang untuk mau menikah kita punya pakai standar, saudara, betul kan? Ada standar untuk mau menikah, betul atau tidak? Betul banget, ada syarat. Ya, ada standar. Biasanya orang lihat bibit, bobot, bebek. Ya, bibit berarti ini saya punya calon ini keturunan dari mana nih? Siapa nih? Yang kedua, kita akan lihat bobot, kualitas karakter orang ini. Sebab ini menentukan ya, ketika seorang menikah, ini saudara menikah seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Jadi dia mesti pilih baik-baik, ya. Jangan tertipu dengan suara yang bagus, jangan tertipu
tertipu dengan kecantikan, sebab kalau dia salah pilih, maka saudara hasil akhirnya parah. Ya, jadi hak sama sekarang ini bahwa ketika orang mencari pendamping hidup, dia lihat bibit, bobot, dan bebek. Ya, itu cara pandangnya. Tetapi kalau anak Tuhan, biasanya dia akan melihat bahwa ketika dia mencari seseorang pendamping hidup, entah suami atau istri, dia akan melihat bahwa oh ini anak Tuhan yang pertama. Dia orang yang setia, dia punya karakter yang baik. Ya. Nah, tapi beda dengan peristiwa atau catatan, dan ini bukan sekedar gambaran. Ya. Ini adalah fakta bahwa pada saat itu Tuhan menyuruh seorang Hosea untuk mengambil istri yang namanya Gomer. Ya, tadi sudah dibuka, ya saudara, dalam ayat yang tadi kita baca itu sudah dijelaskan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersuka. Jadi gaya hidup seorang Gomer ini adalah saudara singa, suka tidur dengan laki-laki satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian sekarang Tuhan bilang, Hosea, pergi menikah dengan dia. Makanya tadi saya bilang, saudara, saya pikir, tapi setelah saya mendapati, ya sudah banyak kali baca ayat tadi ini. Tapi tadi malam saya baca terus, ini hebat ini, luar biasa. Ya. Nah, saudara, ini adalah kisah cinta yang pada akhirnya mereka masuk dalam pernikahan. Kisah cinta yang ditulis dalam Alkitab, dan ini adalah sebuah fakta. Ya. Dan saudara, kalau melihat percintaan dan pada akhirnya menuju ke perkawinan, ya, kalau lihat di pernikahan yang kurang baik, yang tidak baik, yang tidak suci, yang tidak romantis, yang tidak indah, dan penuh skandal. Tapi Alkitab jangan. Nah, sekarang saya masuk begini. Ketika Tuhan memerintahkan Hosea untuk pergi mengambil istrinya Gomer, saudara, ini juga bukan hanya kisah cinta antara seorang Gomer, seorang Hosea yang merupakan nabi Tuhan, dan dia mengambil istri seorang Gomer, tetapi saudara, Tuhan lagi berbicara bagaimana dia mengasihi Israel. Dia mengasihi umat pilihan Tuhan, sekalipun orang Israel, bangsa Israel berkali-kali jatuh. Saudara, mereka bersilah dengan ilah lain, menyembah ilah lain, menyembah patung, menyembah berhala, datang kepada Tuhan, balik lagi, datang kepada Tuhan, balik lagi, datang kepada Tuhan, balik lagi. Maka ini adalah gambaran bahwa Tuhan begitu mengasihi orang Israel, sekalipun mereka jatuh berkali-kali. Dan ini juga gambaran buat saya, bahwa Tuhan mengasihi kita itu tanpa syarat. Dia datang mengorbankan dirinya, memberikan kepada kita. Dan saudara, ada yang berkata, Tuhan, saya sudah gagal berkali-kali, tapi kenapa Tuhan angkat saya? Sebab Tuhan kita punya kasih yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Saya baca terus ini pun kayaknya ini enggak, saudara, secara logika ini enggak bisa, saudara ya. Tapi itulah yang kata firman Tuhan. Jadi bayangkan seorang nabi mendengarkan suara dari Allah, dan kemudian saudara dia pergi. Dia kan juga manusia. Dia bukan malaikat. Dia hidup di zaman itu. Dia adalah nabi yang saleh, nabi yang takut Tuhan. Makanya dia disebut Nabi Hosea. Dia dipilih. Nah, sekarang Tuhan pasangkan dia, Tuhan utus dia untuk pergi mencari istri yang gak baik, saudara. Kasih dan kesetiaan Hosea yang konstan kepada Gomer adalah sebuah gambaran atau alegori yang indah tentang kasih dan kesetiaan Allah kepada bangsa Israel dan juga kepada saya. Amin. Makanya saudara, ketika kita melihat kasih Tuhan hebat, kita gagal, kita lemah, kita jatuh, kita berbuat kesalahan, tapi dia tidak pernah katakan apa, saudara, dia menolong. Amin. Dia memberikan kita kesempatan berkali-kali. Amin. Ya. Selama pintu pengurangan itu masih ada. Ini yang terjadi pada zaman itu, saudara ya.
sebuah gambaran, tetapi memang dari kasih setia Tuhan kepada orang Israel itu, sekalipun mereka jatuh berkali-kali, Tuhan terus cari mereka, kejar mereka. Bahwa mereka, saudara, jangan sampai, sudah Tuhan tahu berkali-kali mereka jatuh. Ya. Dan ternyata saudara, ini yang turun kepada seorang Hosea. Nah dari ini saya akan membawa saudara dalam beberapa poin penting tentang kasih tanpa syarat dari cerita ini. Ya. Yang pertama adalah, ini berhubungan dengan kasih tanpa syarat. Yang pertama adalah ketika seseorang punya kasih tanpa syarat kepada Tuhan, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah mengasihi tanpa melihat situasi. Amin. Mari kita katakan kepada diri kanan kita, ayo mengasihi tanpa melihat situasi. Ayo mengasihi tanpa melihat situasi. Nah, kita baca di dalam Hosea pasal 1 itu. Lihat baca ini. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirman lagi kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak apa saudara? Anak-anak apa itu? Sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelah kehidupan. Yang pertama saudara, mengasihi tanpa melihat situasi. Nah, saudara, ketika seorang Hosea dengar ini, dia pergi. Ya saudara, dia pergi dan dia sudah tahu, dia sudah dengar bahwa calon istrinya ini sundal. Calon istrinya adalah orang yang benar, orang yang baik, hidup dalam persinan. Tetapi ketika seorang Hosea pergi, dia tidak lihat situasi istrinya, calon istrinya. Apakah dia seorang sundal? Apakah dia seorang yang tidak bertobat? Apakah dia seorang yang dia lihat situasi ini yang penting apa? Dia mau mengasihi. Haleluya. Seorang Gomer. Tadi saya katakan dari kacamata umum bahwa ketika orang lagi mau bercinta atau orang yang mau mencari pasangan hidupnya, dia akan berpikir waduh, ini bukan hanya tinggal 5-10 tahun atau 1 hari, ini seumur hidup. Tapi itulah yang terjadi dari kisah ini. Ya, mengasihi tanpa melihat situasi. Gomer tidak melihat apa yang saudara lagi di depan ini, orang ini nggak beres. Ini orang ini bermasalah. Ini orang ini adalah orang sundal. Tetapi Gomer, Hosea datang dan akhirnya kawin dengan apa namanya? Dengan Gomer. Kenapa saudara? Karena dia mengasihi tanpa melihat keadaan daripada Gomer. Dia mengasihi tanpa melihat situasi daripada Gomer. Ini orang rusak, mau jadi pendamping hidup saya, wah, bagaimana nanti ke depan? Tapi ini sih sudah kekuatan tadi, bahwa seorang perempuan sudah dan peranakanlah anak-anak sudah bicara dia lebih dulu. Ke depan kamu akan melahirkan anak-anak sudah. Kita kembali dari konteks kasih, unconditional love, kasih tanpa syarat. Nah, ini menggambarkan kasih Tuhan kepada orang Israel, kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Dia tadi saya katakan, lubang kecil dalam hidup kita, lubang yang sedang atau lubang yang besar, hitam putih merah, dia terus mengasihi. Dia tidak melihat situasi keadaan, karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Amin, saudara. Mari saya mau ajak kita untuk kita terus mengasihi Tuhan. Jangan kita melihat situasi. Aduh, capek saya beribadah. Kita lihat situasi. Waduh, diri sekali yang sulit. Baru masih nanti. Kalau kita berbicara tentang unconditional love, berarti saudara ini sudah ada lagi bahasa-bahasa lagi. Betul atau tidak? Betul. Karena sekarang saudara ini Tuhan sudah melakukan lebih dulu untuk kita. Ya, bahkan ternyata ada Hosea yang melakukan ini. Kalau saya boleh tanya kita di sini, 100% saudara mau punya pasangan itu, baik dia perempuan atau laki-laki mau, saudara punya pasangan itu seorang pesudah. Gak ada yang mau. Betul atau tidak? Betul. Gak ada yang mau, saudara. Tapi ini terjadi loh ini. Dan saya, kenapa Tuhan suruh? Nah, kita punya otak ini terlalu kecil sebab Tuhan
lagi berbicara bukan hanya kepada Hosea dan Gomer, tetapi Tuhan lagi bicara kepada banyak orang bahwa Tuhan mengasihi Israel. Mereka boleh jatuh berkali-kali, menyembah berhala berkali-kali, menyembah dewa, menyembah patung, menyembah pohon, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Amin. Tahukah saudara bahwa kasih Tuhan kepada saudaraku dahsyat? Dia gak lihat siapa kita, dia gak lihat dari mana kita, dia gak lihat dari mana saudara, dia gak lihat seberapa saudara punya kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa yang besar. Tetapi dia katakan, hai anakku, datanglah kepada kita. Kita kan ingat peristiwa yang terjadi dalam kitab Injil tentang anak yang terhilang. Saudara, dia anak bungsu sudah pergi membawa, dia minta kepada bapak dia bawa semua harta karun warisan. Saudara, dia habiskan itu dengan hal-hal yang jahat duniawi. Saudara, dia ketika dia dalam keadaan susah, apakah bapak tertutup tangan? Itu menggambarkan Tuhan. Amin. Maka dari itu sudah mari kita mau mengasihi Tuhan tanpa melihat situasi. Saya mau bicara tentang manusia dulu. Tapi bagaimana saudara? Sebab itu ada bicara kepada Israel supaya mereka berbalik kasih. Kalau Tuhan punya kasih, modelnya seperti ini loh. Saya percaya kalau kita berani dan sudah melakukan Tuhan, kita pun mampu melakukan bicara untuk manusia. Sebab kadang-kadang pandangan kita kepada manusia, makanya kita mesti pandangan kita ke Tuhan dulu, ke firman dulu, baru kita sanggup untuk melakukan. Ya, mengasihi tanpa melihat situasi. Tapi saya katakan, jika kita mau menikah dan kita sudah tahu bahwa ini pasangan kita masih hidup seperti itu dan sudah Tuhan bicara ke depan akan melahirkan keturunan-keturunan yang gak baik, tapi seorang Hosea, dia tetap melangkah. Dia tidak katakan Tuhan tidak, tetapi dia melangkah. Saudara, sebab kenapa? Dia tidak melihat situasi. Dia tidak melihat keadaan Gomer itu seperti apa. Saudara, pribadinya seperti apa. Dia tidak lihat seperti yang saya katakan, bibit, bobot, bebek. Tetapi saudara, dia pergi kenapa? Karena unconditional love. Saudara, bisa terima ini? Sulit atau gampang? Gampang. Awalnya sulit tapi akhirnya gampang. Saya mesti sampaikan ini saudara. Ya, saya mesti sampaikan ini sebab ini yang saya dapat dengan kasih tanpa syarat. Makanya saudara, pandangan kita harus kepada Tuhan dulu. Kenapa Hosea mampu lakukan ini? Karena pandangannya kepada Tuhan. Kalau pandangannya kepada yang ego, ya, maka saudara mungkin dia lari. Baru dengar aja nama, udah takut saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Dia tahu semua apa yang kita alami. Dia tahu kebutuhan kita. Ya saudara, yang masih berdosa, yang jatuh aja berkali-kali, dia perhatikan mereka, dia mau rangkul lagi, dia mau tarik. Apalagi yang setia, Haleluya. apalagi yang sungguh-sungguh, kau usah takut dengan janji Tuhan. Amin. Kalau ini ada yang jatuh berkali-kali dan terus jatuh, dia berusaha untuk lawan mereka. Amin. Apalagi saudara yang setia, Haleluya. saudara yang sungguh-sungguh, saudara yang terus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah saudara yang pertama, bahwa mengasihi tanpa melihat situasi. Mari kita melangkah untuk di dalam Tuhan. Kita jangan melihat situasi dan keadaan. Ketika kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kita bukan apa, tapi dia sudah lebih dulu melakukan sesuatu yang terbesar, kasih yang besar, kasih yang unconditional love, kasih yang saudara yang tidak bersyarat. Sebab kalau dia pakai syarat, Musa aja nggak lolos. Makanya kita punya Tuhan, dia adalah kasih. Tadi ayat pokok kita, dia mengorbankan, memberikan anak ketika kita masih berdosa. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dan terus mengasihi kita. Jangan pernah kita katakan dia tinggalkan kita. Ini dalam satu
contoh ini dia tinggalkan Israel. Mereka jatuh berkali-kali, tapi saudara lihat dia punya cara untuk bagaimana merangkul mereka, membawa mereka kembali. Sudah sampai digambarkan bahwa Israel adalah apa? Mempelai. Bahwa dia adalah mempelai laki-laki. Ada haleluya. Haleluya. Mau terus maju dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mau terus setia dalam Tuhan. Amin. Tanpa situasi-situasi yang kadang-kadang gak enak, tapi kita harus mencari Dia. Kita harus beribadah, kita harus melayani. Kadang-kadang gak enak ya kita begini Tuhan. Tapi sekali lagi mari ketika kita mengasihi Tuhan, jangan kita lihat situasi, jangan kita lihat keadaan. Ini jelas Hosea mendapat dan meraih istri yang bukan yang baik, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, berbicara dari hal kasih tanpa syarat. Yang kedua adalah mengasihi membutuhkan pengorbanan. Ya. Mengasihi membutuhkan pengorbanan. Coba kita baca di dalam Hosea pasal 3 ayat 2. Hosea pasal 3 ayat yang kedua. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelas. Sudah tahu nih, yang kita membaca ini bahwa pada saat Hosea menikah dengan Gomer, mereka dapat anak pertama. Kemudian mereka dapat anak yang kedua. Kemudian mereka dapat anak yang ketiga. Sudah tahu apa terjadi? Gomer pergi lagi, jatuh lagi, timbul lagi dengan laki-laki lagi. Sampai suatu waktu dia, saudara, diperbudak. Nah, saudara lihat sini, bayangkan, seorang Hosea harus menebus dia, harus menebus, ya. Jadi dari ayat yang tadi kita baca ini, jadi Hosea sebagai suami harus menebus istrinya yang sudah punya 3 anak, pergi lagi bermain dengan laki-laki lain, pergi lagi bersunat. Sudah lihat. Jadi bagian yang kedua ini adalah bahwa mengasihi membutuhkan pengorbanan. Makanya Yesus datang di dunia ini, ya, mengorbankan nyawanya, ya, karena dia mengasihi kita. Ketika dia mengasihi kita, dia harus mengorbankan nyawanya. Sebab semua di dunia ini gak ada yang pas untuk berkorban, untuk saudara mengorbankan. Semua dalam keadaan dosa. Nah, di sini dalam cerita ini, ya, Hosea yang saudara dia sudah tahu bahwa istrinya adalah seorang pesundal dan ketika menikah jatuh lagi pulang dan punya anak jatuh lagi, dan sekarang istrinya ditangkap dan diperbudak. Nah, dia harus menebus. Tadi ya kita baca itu. Jadi ya, maka aku membelinya dengan harga 15 shikal perak dan 1,5 homer jelas. Saya dan saudara ditebus dengan apa? Darah. Kasih Tuhan membutuhkan pengorbanan. Apa yang dialami oleh seorang Hosea, dapat istri seperti ini, sudah dapat anak-anak, dia pergi lagi ulang dia lakukan. Tuhan katakan kamu harus tebus dia, tebus. Ya, kamu harus tebus. Sudah punya 3 anak, masih lakukan hal yang sama dan berulang-ulang. Hosea mengasihi Gomer. Dan bukan hanya mengasihi dengan tidak melihat situasi, tetapi mengasihi Gomer dengan dia mengorbankan hal-hal yang harus dilakukan. Saudara jangan lihat nilai jumlah ini uang, tetapi saudara lihat pertama bahwa yang dia korbankan ada hal-hal yang ada dalam kehidupan, ya. Dia mengorbankan apa, saudara? Korban perasaan. Sakit hati. Orang bicara bukan punya istri mempermalukan, istri gak jadi berkat, begitu, ya, korban perasaan, korban pikiran. Jangan melihat jumlah ini untuk dia terus. Tetapi itu yang terjadi di dalam kehidupan seorang Hosea, ya. Ketika kita memilih Tuhan, ingat baik-baik bahwa kita
harus berkorban. Amin. Jangan hanya mau Tuhan berkorban untuk kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Korban perasaan. Ketika kita memilih mengasihi Tuhan, karena korban perasaan, kenapa begitu? Ya, korban pikiran, korban tenaga, korban waktu, bahkan kalau Tuhan mau minta lagi lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, korban nyawa. Korban untuk pelayanan, korban untuk pekerjaan. Ya, kalau korban dana sudah kecil saudara. Makanya ketika kita berkorban untuk Tuhan, ingat, kita tidak usah lihat seberapa yang Tuhan akan beri kepada kita, karena dia sudah lebih dulu melakukan yang terbaik. Tuhan, saya memberi ini karena saya menunggu balasan ini. Kalau Tuhan pakai sistem yang demikian, sudah ya selesai. Apalagi ketika kita mulai berkata, oh iya itu punya saya. Kalau nggak saya nggak ada itu, wah, lebih hebat kan? Padahal Tuhan bilang, iya saya mau hentikan juga punya nafas segera bergurung ini. Selesai. Amin. Ketika kita unconditional love atau mengasihi tanpa syarat, ingat baik-baik, kasih membutuhkan pengorbanan. Berat sekali seorang Hosea untuk melakukan, tapi dia lakukan. Istrinya berulang-ulang lakukan itu. Orang Israel lakukan berulang-ulang penyembahan kepada Allah. Saudara menyembah dewa, menyembah paus. Tuhan terus datang. Ingatkan mereka, aku mengasihi kalian. Aku mengasihi kalian. Korban. Ada haleluya saudara. Haleluya. Siap untuk mengasihi Tuhan. Siap. Terus untuk mengasihi Tuhan. Amin. Berarti harus siap apa saudara? Berkorban. Amin. Kalau yang terjadi hari-hari ini, tapi ingat bahwa ketika Tuhan lagi mau bawa kita, dia izinkan. Kalau ada hal-hal yang harus kita korbankan, makanya Roma 12 bilang ayat 1, persembahkan atau sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu adalah apa? Ibadah yang sejati. Persembahkan. Ya. Biar kita melihat apa yang telah sudah dilakukan oleh seorang Hosea, ya di zaman-zaman yang lalu, ya melakukan apa yang dia harus lakukan. Jadi selain dia tadi saya katakan korban perasaan berkali-kali dengar suara orang lalu, kamu nabi loh, kamu pelayan, tapi kamu punya istri tidak jadi berkat, ya tidak jadi berkat, kamu punya istri seperti ini A B C D E F G terus. Dia berusaha untuk terus bagaimana supaya istrinya itu bertobat berbalik. Saya percaya. Dan jatuh lagi berulang-ulang. Nah sekarang ketika dia seorang Gomer ini ditahan dan dia menjadi budak, nah untuk membebaskan dia, maka dia harus ditebus, ya ditebus. Dan apa Gomer lakukan untuk menebus istri yang lain? Mengasihi, siap untuk berkorban. Ya, dalam kehidupan kita sebab kenapa saudara? Karena Allah sudah lebih dulu berkorban untuk saya dan saudara dalam keberadaan hidup kita. Terlalu banyak ya saudara yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya, hari demi hari dia terus melakukan hal-hal yang luar biasa, jauh dari apa yang kita pikirkan. Tetapi mari saudara, kalau Tuhan juga mau supaya setiap kita untuk mengingat setiap kasih-Nya, bahwa dia telah melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat. Mari pun ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan, Tuhan ini saya mempersembahkan hidup saya mengorbankan Tuhan hidup saya untuk Tuhan, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan ingin apa kehendaki. Yang ketiga kita lihat, kita maju terus. Yang ketiga adalah oh iya saya tutup di sini sudah jam 3. Saya tutup. Sebenarnya masih ada 2 lagi ya, 5 tapi saya tutup lagi. Ya, kita lihat aja yang bagian terakhir ya. Ketika kita berbicara tentang
kasih tanpa syarat, kita akan juga masuk pada konteks atau ya saya tutup dari 5 bagian tapi saya ambil 3 bagian aja. Mengasihi karena mentaati firman Tuhan. Jadi Hosea melakukan ini karena apa saudara? Dia taat kepada Tuhannya. Kalau saudara baca lagi dalam Hosea pasal 1 ayat, coba kita baca ayat 3 atau ayat 23, coba ayat tertutup. Hosea pasal 1, ayat 3 aja. Hosea 1 ayat 3. Bisa. Hosea pasal 1 ayat 3. Atau enggak itu bisa saya langsung baca ya. Hosea pasal 1, kita masih agak terbatas dengan kita punya materi ini. Hosea pasal 1 ayatnya yang Hosea 1 ayatnya yang ya 2 dan 3 aja saudara. Supaya kita bisa tahu. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirman dia kepada Hosea, pergilah kami inilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan memulakan Tuhan. Ayat 3. Kemudian apa ketika Hosea dengar ini, firman Tuhan katakan, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak. Sudah lihat, yang ketiga adalah mengasihi karena mentaati firman Tuhan. Jadi Hosea pada waktu dia dengar suara Tuhan, dia tidak berkata, Tuhan jangan itu, coba yang lain Tuhan, nah boleh yang diaruh, Tuhan, tidak. Tapi sudah dia diam dan dia pergi. Kenapa? Karena dia taat akan firman. Amin. Dia taat akan apa yang Tuhan perintahkan. Apapun yang kita hadapi, saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam konteks saudara Kristen, dalam komunitas, dalam rumah tangga, ingat baik-baik, kalau itu firman sudah lakukan. Amin. Kalau itu firman sudah lakukan, tapi jangan pakai firman itu nyerah. Kalau itu Tuhan perintahkan, pergi dan lakukan. Sebab apa yang dihadapi oleh seorang Hosea, dia tidak berkata Tuhan tidak boleh, Tuhan begini A, B, C, D, tidak. Tapi dia melangkah. Sebab kenapa? Dia tahu itu dari Tuhan. Dia tahu itu Tuhan yang perintahkan. Sebab Tuhan lagi saudara beracara dalam hidup keluarga, rumah tangga saudara Hosea dan Gomer, bukan hanya untuk mereka, tapi Tuhan lagi berbicara kepada satu bangsa yang namanya Israel. Amen. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Kadang-kala saudara, ingat Tuhan pakai kita untuk kepentingan banyak orang. Amin. Kadang-kadang dia punya tujuan kepada saya dan saudara untuk kepentingan yang lebih besar. Makanya kita berkata ini kemana? Bukan hanya kepada saya, bukan hanya kepada keluarga saya, atau sebab Tuhan selalu kan yang lalu khotbah atau firman yang saya sampaikan 2 minggu lalu memperbesar yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan tidak mau hanya sebatas seperti ini. Dia mau perbesar kita, bukan hanya di Yerusalem, ya di Yudea, Samaria sampai kemana? Ujung bumi. Itulah cara kerja Tuhan. Nah, bukan hanya kepada Hosea. Hosea cuma sebuah gambaran, sebuah alegori bayangan, ya. Sekalipun itu fakta historis kejadian, tetapi Tuhan punya tujuan untuk Israel. Dalam kehidupan saya, saudara, Tuhan punya tujuan yang lebih besar. Amin. Dia pakai saudara dan saya untuk tujuan yang lebih besar. Makanya saudara harus apa? Siap dengan tujuan. Ketika dia lagi bentuk saudara, lagi proses saudara, lagi persiapan saudara, ingat, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk saudara, tetapi ada hal-hal yang lebih besar. Ya, jadi saudara lihat dari peristiwa ini, sekalipun saudara tidak ada ayat yang berkata seorang Gomer bertobat, tidak ada ayat. Dalam menjalani kehidupan Hosea dan Gomer sampai mereka dipanggil Tuhan, tidak ada disebutkan bahwa Gomer bertobat sampai kita Hosea selesai. Bisa dibayangkan kalau Tuhan izinkan 30 tahun mereka menikah. Gomer berusaha untuk membawa kepada Hosea, berusaha untuk membawa kepada Tuhan.
bahwa unconditional love, kasih tanpa syarat, tidak melihat keadaan dan situasi. Amin. Tidak disebutkan sampai kita Hosea selesai bahwa seorang Gomer bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tapi yang paling penting, Hosea sudah melakukan perintah Tuhan. Kita adalah Hosea di zaman akhir. Amin. Untuk melakukan bagian yang Tuhan inginkan. Ya, kalau Tuhan lagi tempatkan kita seperti ini, ya, mari kita lakukan, saudara. Ya, sekalipun case yang berbeda-beda, tetapi saya berkata bahwa inilah kasih Tuhan, kasih yang luar biasa, kasih yang dahsyat. Ya, dia tidak melihat memandang situasi, tanpa syarat, kasihnya yang besar. Ya, sampai hari ini berlaku buat saya, saudara. Ya, dia terus terbuka untuk setiap kita. Makanya saya mau berkata, tidak ada yang pernah Tuhan tinggal. Aja Israel yang sudah tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan terus mencari mereka. Siapa yang merasa ditinggalkan sih? Ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi kadang-kadang banyak orang yang meninggalkan. Seperti dalam peristiwa bagaimana Israel meninggalkan Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Kita akan ingat satu pujian. Kasih Allah sungguh telah berarti. Haleluya. Terus. Kasih Allah sungguh telah berarti. Jika dia sedang si Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allah sungguhlah, amin, amin. Sudah terbukti dan terus terbukti kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Dalam menyerahkan kau menghormati si Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti. Katakan bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kita bangkit berdiri semua. Kita katakan kasih Allah. Kasih Allah itu sungguh. Ingat kasih Tuhan telah terbukti dan sudah terbukti dan berkali-kali terbukti dalam hidup 2000 tahun yang lalu dia menyerahkan anaknya kepada saya dan setelah terbukti mati di kayu salib, dan hari ini kita ada karena kasih Allah yang besar. Haleluya. Kasih Allah itu, kasih Allah itu sungguh. Ingat akan kasih. Mari kita menjadi beriman. Kebihagia semangat. Haleluya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan kasih seperti. Haleluya. Bersyukur, 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 bersyukur.
Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau tidak melihat kekurangan kami, kelemahan, kesalahan, dosa. Terus bawa kami Tuhan untuk mengingat kasih-Mu yang besar. Bawa kami untuk mengingat pengorbananmu yang tiada nilainya, yang tiada taranya. Ajar kami untuk mengerti dan memahami arti sebuah kehidupan. Kami ada hari ini karena Engkau yang telah menyelamatkan kami. Kehidupan yang kekal Kau beri dalam kehidupan kami. Kami mau terus menjaga akan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kasih itu Tuhan bukan hanya kami praktekkan, tetapi terus bertumbuh dan terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi kepada setiap pribadi-pribadi, kepada setiap orang, kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, ini hamba telah berhenti berbicara, tapi firman terus menjadi Tuhan. Firman yang hidup dalam kehidupan kami, benih yang akan bertumbuh, mengingatkan, sehingga kami melakukan setiap perintah firman. Kami akan hidup oleh setiap kebenaran yang Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di sorga, terpujilah nama-Mu. Hamba berhenti untuk Tuhan berbicara, menyampaikan firman. Tuhan akan terus berbicara kehidupan kami oleh kekuatan kuasa Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Balikan kepada Tuhan. Hallelujah. Praise God. Thank God for the word today. That we will give our unconditional love. Amen. We have our unconditional love. Praise the name of Jesus. Hallelujah. And let's go. Let's have our offering and times. I am a man of God. Hallelujah. Let's all stand up. Hallelujah. Amen. Amen. You are mindful of me. Yes. When I fall, let's all stand up. You are thinking of me. That you love me. It's amazing. It's amazing. That you are mindful of me. That you hear me when I call. You are thinking of me. Oh, it's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. 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 He calls me friend. I'm a friend of God. 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 He calls me friend. Hallelujah. Amen. Let's all listen. I would like to call Papa Adam to pray for our offerings. Haleluya. Sebelum mendoakan persembahan untuk berkat jasmani, hamba datang tersungguh di bangkang salibmu untuk minta pengampunan dosa Adam ketiga. Karena dosa ini menyakiti Tuhan,
Maka itu hamba mau mengaku dosa hamba, bahkan seluruh jemaatmu ICFC, mulai dari kami hamba-hamba, jemaat Tuhan, bahkan anak-anak. Maka itu Hosea pasalnya yang ke-14, ayat yang kedua ketiga, Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Maka itu Tuhan memakai hamba-Mu Hosea. Inilah adalah gambaran seluruh manusia di muka bumi. Maka itu ampunilah kami, agar supaya kami jangan lari dari masalah, menghadapi masalah dan bisa menyelesaikan masalah. Itulah Hosea. Maka itu ajarlah kami jemaat ICFC, mulai dari kami hamba-hamba-Mu dan jemaat Tuhan, jangan lari dari masalah, hadapi masalah. Maka itu kami doakan juga jemaat di California, House of Worship Church. Mereka datang melayani kami ICFC dengan begitu mereka mengasihi Tuhan. Maka itu hamba Engkau utus ke LA untuk melayani juga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, dan kami akan kembalikan kepada Tuhan. Adam kedua ini adalah sumber segala berkat. Maka itu jangan call manusia, call Adam kedua. Dia akan immediately turun tangan kepada kita. Berkati seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan yang Engkau percayakan kepada mereka. Mereka bekerja itu bukan mereka yang bekerja, tapi Adam kedua yang bekerja bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub masih eksis sampai hari ini. Kami terima berkat rohani jasmani, tidak ada nama lain hanya dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hallelujah. So we are going to have our announcement for this week, for our activities. So every morning we are reminded to read our Bible for 4 chapters every day. And if we could read more, then much better. Hallelujah. And then we have our prayer meeting every Wednesday, 7:30 p.m. Online. So we are invited everyone to join for our prayer meeting. And you can join online by Zoom. And then every Friday, we have our prayer and fasting for the whole day, and we must do for those people who are responsible for the Sunday service. And Bible study at 7:30 p.m. So we can have our Bible study at Victoria Family. So the address we will just share in the group. And the WL is Ibome. And Saturday morning, our prayer, Saturday morning, 6 o'clock. Don't forget to join also through Zoom. And then Saturday afternoon, we have our praise and worship practice, 2:30 to 5:30 p.m. Here in the church. So Sunday service, the same time, 1:30 p.m. Youth ministry at 2 p.m. with Pastor Cliff Akasi, and kids ministry with 2 p.m. with Ibu Grace Akasi. And the responsible for praise and worship for next Sunday, our worship leader, Sister Esther, and singer Rochelle.
name of Jesus. God is so good. Hallelujah. And now, don't forget, if you have any wants to pray, want to counseling, you have a problem, you have anything that you need, call our senior pastor, Pastor Robinson Pamela, for open 24/7. Hallelujah. Amen. And if you want to need support us for the ministry, for our whatever love gift that you are going to share, we have our Wells Fargo number and our Zelle. So our Zelle is icicwordchurch@yahoo.com. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. I give that to you, Pastor. Puji Tuhan, memberkati semua yang lain hari ini. Nah, saudara, minggu depan kita akan berdoa bagi mereka yang yang akan mengisi kekosongan untuk multimedia, musik, dan juga untuk sound. Kemudian kita juga ada departemen yang baru, yang Bang Paul pegang, dan kita akan doakan minggu depan, dan nanti saya akan berbicara tim lain yang akan datang supaya apa yang percaya kepada mereka, saudara, biarlah mereka melakukan itu ya dengan baik. Dan saya percaya bahwa bukan kami yang menilai, tapi Tuhan sebab kami dalam pelayanan ya, ketika kita melakukan dengan sesuatu yang baik, komitmen, sungguh-sungguh ya, Tuhan akan membalas setiap apa yang telah kita lakukan. Nah, sehubungan juga dengan bulan depan ya, kita akan kedatangan pendeta Melakop. Jadi kita akan pada Minggu Revival Sunday Revival Service tanggal 29. Maka seperti saya sudah katakan beberapa lalu bahwa ini akan dikoordinir oleh Women Ministry ya. Jadi Women Ministry akan koordinir acara ini, dan saudara nanti mungkin pada waktu sebentar Ibu akan berbicara ya. Jadi mari kita doakan ibadah ini ya. Biarlah hamba Tuhan yang datang yang akan melawat kita ya, saudara, bahwa doakan berbicara ya, sehingga biarlah kehadiran beliau pada bulan yang akan datang akan membawa berkat ya buat setiap kita, bahkan semua yang akan hadir. Ya, Tuhan memberkati kita ya, seperti ini saya dapat kertas jadi resepsi. Ini sudah kita dapat sumbangan baru, Mas. Terima kasih bagi yang sudah berkorban ya. Ternyata saya tahu ada, dan Tuhan sudah ganti. Gak lama-lama, gak lebih dari sini. Tuhan ganti dengan yang baru dan lebih mahal ini, saudara. Puji Tuhan ya. Jadi saya nggak perlu bilang siapa, tapi biar dari Tuhan. Karena katanya firman Tuhan kasih kanan kiri. Jadi ya Tuhan berkati bagi yang telah menabung, yang telah memang semua kita punya alat musik ini, sebagian besar proses kita salah 80% ini semua donate sudah ya, sumbangan dari saudara semua. Ya. Makanya saya ketika saudara menyumbang, saya sama kasih statement ini sumbangan. Ya, jadi terima kasih saudara yang sudah menabung. Ya, bukan saya yang memberkati saudara, tapi ada Tuhan yang tidak kelihatan yang terus memberkati saudara. Sebab air putih saja, saya selalu bilang kata firman Tuhan, air putih saja tidak akan bilang berkat. Apalagi bass, ya saudara, apalagi keyboard, apalagi yang sound system dan sebagainya. Amin saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Terima kasih yang sudah melayani hari ini, Worship Leadership multimedia yang baru, Enda, terima kasih ya. Tuhan yang akan memberkati kalian dengan karunia, dengan talenta yang kita alami. Kita bangkit berdiri semua. Kita akan kasih tutup. Ayo satu. Sekalipun ku berjalan dalam gelap
tidak khawatir, tidak bimbang, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang terus bersama-sama menyertai kami. Kami dalam kesendirian, Engkau ada bersama kami. Di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat kerja, di tempat di mana area kami ada, Engkau ada di sana. Terus ingatkan kami, terus bawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga biarlah kami melihat hal-hal yang ajaib yang lebih besar. Rencana-Mu terus tergenapi dalam kehidupan kami. Bawa kami tetap setia, sungguh-sungguh berkomitmen dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Berkati semua yang melayani hari ini, worship leader, singers, para pemain musik multimedia, yang petugas-petugas doa, bahkan Pak Paul, semua yang telah Tuhan membagi berkat. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati semua kami semua. Terima kasih Bapak di sorga, kami terus menyerahkan Tuhan semua umat-umat yang hadir pada hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah melalui Facebook Live. Tuhan berkati kami semua. Mungkin ada yang sementara dalam Tuhan dengan beban, dengan masalah, dengan pergumulan, badai hidup, Tuhan, penderitaan, sakit, penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau adalah jawaban, Engkau adalah jalan keluar, sumber kelepasan, sumber mujizat, sumber kesembuhan ini. Bagi yang sementara bergumul dengan surat-surat mereka, Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau adalah Tuhan, jawaban dalam setiap masalah-masalah kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk Mami Betania dalam proses pemulihan. Tuhan tolong dia, sembuhkan, pulihkan secara sempurna dalam nama Yesus, sehingga Mami akan kembali ke rumah beraktivitas seperti biasa. Tuhan, berkati semua anak-anak, cucu-cucu Tuhan, semua yang ada. Kami mendengar Ibu Ina dan Tasya, Tuhan hari ini akan kembali ke Colorado untuk menyertai mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, kami menyerahkan kegiatan kami selama seminggu ini. Tuhan tolong gerakkan kami, berikan kami roh yang menyala-nyala, kesetiaan, kesungguhan kami terus mencari Engkau, bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa buat Bapak Tuhan Ucil Halil yang boleh bersama-sama dengan kami. Berkati dia sebagai hamba dalam apa yang dihadapi. Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Ya Tuhan, boleh Tuhan menjangkau orang-orang lain untuk membawa mereka kepada Tuhan. Pakai terus dia di tengah-tengah apa yang dihadapi hari-hari ini. Tuhan bersama-sama dengan dia. Terima kasih Bapak di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Bapak di sorga, terpujilah nama-Mu. Kita akan kedua kanan kita masing-masing. Kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pengetahuan, kekuatan, sukacita dan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Amen. Happy Sunday.
Amin.